Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang bab yang pertama di kelas 12 ini, yaitu listrik statis. Apa itu listrik statis? Kita lihat pada konsep listrik statis dikatakan bahwa setiap benda bermuatan listrik. Jadi apa saja itu akan bermuatan listrik, termasuk di dalam diri kita. Dalam diri kita juga ada muatan listrik yang disebut dengan bioelektrik. Nah, setiap benda bermuatan listrik. Kenapa misalkan kita memegang bolpen tidak kesetrum? Karena ada listriknya. Nah, sehingga kita lihat di sini, sehingga benda dikelompokkan menjadi 3 jenis benda. Yang pertama ada benda netral, adalah benda yang mempunyai jumlah proton. Proton itu P+, ya, proton sama dengan jumlah elektronnya E-. Nah, gitu. Kalau sama, ini disebut dengan benda netral. Yang kedua, ada benda bermuatan positif. Benda bermuatan positif adalah benda yang kekurangan elektron. Artinya di sini protonnya lebih besar dari elektronnya. Oke. Nah, ini benda bermuatan positif. Yang ketiga, benda bermuatan negatif adalah benda yang kelebihan elektron. Berarti di sini P, protonnya lebih kecil dari elektronnya. Ini bermuatan negatif, ya. Nah, ini kenapa pada saat kita memegang benda tidak ada setrumnya, karena memang benda itu bisa jadi netral, muatan positifnya sama dengan muatan negatifnya, jadi netral. Nah, kalau ada terjadi ketidakimbangan antara proton dan neutron, baru benda itu bermuatan. Nah, aku sekalian, kenapa benda positif itu benda yang kekurangan elektron? Kita lihat bahwa elektron itu dalam inti atom, ya, dalam struktur atom dia berada di kulit, ya. Kemudian kalau proton berada di inti, ya. Proton adanya di sini, kalau elektron adanya di kulitnya. Nah, kemudian yang disebut dengan kulit ini adalah kulit terluar, disebut dengan valensi. Jadi elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar inti atom. Oke. Sehingga yang berpindah adalah elektron valensinya. Jadi elektron valensi itu elektron yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara digosok atau dengan cara dipanaskan, ya. Sehingga maka dikatakan benda yang bermuatan positif adalah benda yang kekurangan elektron. Kenapa kekurangan elektron? Karena elektronnya sudah berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, sehingga benda yang pertama itu menjadi kekurangan elektron karena ditinggalkan oleh elektronnya. Itu sebabnya definisinya adalah kekurangan elektron dan kelebihan elektron. Jadi benda negatif adalah benda yang kedatangan elektron. Benda positif adalah benda yang ditinggalkan oleh elektron. Karena yang bisa berpindah cuma elektron, ya. Dia berada di kulit atomnya.
Berikutnya kita lihat di sini contohnya, ini ada elektronnya 1, protonnya 2, berarti inti ini kekurangan elektron, maka disebut dengan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Kalau ini protonnya 3, elektronnya 3, proton itu yang hijau, elektron yang kuning, berarti 3, ini disebut dengan netral. Kalau ini protonnya ada 4, elektronnya ada 6, berarti dia kelebihan elektron, maka bermuatan negatif. Nah, itu definisinya. Nah, kita lihat berikutnya sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik adalah kalau dia sejenis dia akan tolak menolak, kalau dia berlawanan jenis dia akan tarik menarik. Ya. Tapi secara jenisnya cuma ada 2, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Jadi kalau negatif dengan negatif itu tolak menolak karena sejenis, negatif dengan positif itu tarik menarik karena berlawanan jenis, dan positif dengan positif itu akan tolak menolak karena sejenis. Ya. Sehingga yang merumuskan ini adalah Coulomb, maka disebut dengan hukum Coulomb. Ini positif, ini negatif, tarik menarik. Artinya positif ditarik oleh yang negatif, negatif juga ditarik oleh positif. Disebut ini gaya interaksi, gaya mereka berdua saling tarik menarik. Ini berarti gaya interaksi tolak menolak karena muatannya sejenis, positif dan positif. Ya. Ini negatif dengan negatif, gaya interaksi, muatan negatif dengan muatan negatif tolak menolak saling menjauh. Ya. Sehingga kita lihat ini rumus Coulombnya di SMP sudah kalian dapatkan, bahwa besarnya gaya interaksi menurut si Coulomb adalah Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya. Nah, ini gaya interaksi adalah gaya dua muatan. Ingat, gaya interaksi itu adalah gaya dua muatan listrik akan berbanding lurus dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Seperti ini ya. Oke, ini hukum Coulomb namanya. Ya. Berikutnya kita lihat ada 4 besaran elektrostatis atau listrik statis yang kita pelajari. Ya. Yang pertama sekarang adalah gaya listrik dan medan listrik. Keduanya merupakan besaran vektor, maka penjumlahannya atau resultannya mengikuti penjumlahan vektor. Ini mungkin yang tingkat keseluruhannya agak lebih rumit ya dibanding dengan yang kedua. Jadi gaya listrik dan medan listrik itu adalah vektor, maka jumlahnya secara vektor atau menjadi resultannya. Yang kedua, energi potensial listrik dan potensial listrik, keduanya ini besaran skalar ya, aljabar. Jadi kalau dijumlahkan ya biasa 1 tambah 1 ya 2, 2 tambah 3 ya 5 dan seterusnya. Tapi kalau vektor 3 tambah 4 bisa jadi 3 tambah 4 bisa jadi 7, bisa jadi 5, bisa jadi 1, bisa jadi -1, tergantung dari arah kedua vektor tersebut. Kalau searah jadi 7, kalau berlawanan arah jadi -1 atau +1, kalau tegak lurus jadi 5, ya. Jadi tergantung itu vektor, maka sangat tergantung dari arah vektornya. Jadi yang satu kita pelajari ini, nomor 1 gaya listrik dan medan listrik hari ini. Kita lihat berikutnya, ilustrasi gaya interaksi pada muatan listrik. Kita lihat interaksinya. Anakku sekalian, ini ada 3 muatan plus dan muatan min ada di tengah-tengahnya. Kiri kanannya diapit oleh muatan plus. Sehingga interaksinya itu bisa kita lihat siapa yang berinteraksi. Gaya interaksi yang terjadi pada muatan-muatan listrik di atas. 1. Kalau Q1 menjadi pusat perhatian kita, maka Q1 akan berinteraksi dengan Q2 dan Q3. Ya. Q1 berinteraksi dengan Q2 menghasilkan F12 dan Q1 dengan Q3 menghasilkan F13. Nah, F12 itu interaksi antara Q1 dan Q2.
Kita lihat Q1 positif, Q2 negatif, maka Q1 ditarik oleh Q2 karena berlawanan jenisnya. Oke. Sedangkan Q1 dengan Q3, kita lihat Q1 itu adalah positif, Q3 juga positif, maka Q1 itu interaksinya dengan Q3 ditolak karena sejenis. Jadi kalau ditolak seperti ini. Nah, ya. Jadi inilah yang ditolak Q13. Oke. Itu kalau pusat perhatian kita pada Q1. Sekarang pusat perhatian kita pada Q2. Maka Q2 pun berinteraksi dengan Q1 dan Q3. Q2 dengan Q1 menghasilkan F21, Q2 dengan Q3 menghasilkan F23. Ya. Kita lihat sekarang Q2 dengan Q1 juga berlawanan jenis, maka Q2 juga ditarik oleh Q1, jadi arahnya ke sini. Ini adalah Q21, F21. Nah, Q2 dengan Q3 juga ditarik, Q2 ditarik oleh Q3, arahnya ke sini. Ini adalah F23. Nah, itu kalau pusat perhatian kita pada Q2. Sekarang tinggal satu lagi pusat perhatian kita pada Q3. Maka Q3 berinteraksi dengan Q2 dan Q1. Q3 dengan Q2 namanya F32, Q3 dengan Q1 namanya F31. Kita lihat 3 dengan 1 positif dengan positif, berarti Q3 juga ditolak oleh Q1 ini. Jadi F31 ini. Oke. Kemudian Q3 dengan Q2, Q3 ditarik oleh Q2, jadi F32. Nah, seperti ini. Nah, demikian ya sekalian ilustrasinya. Nanti dalam soal ditanyakan pusat perhatiannya pada yang mana. Ya. Kalau pada Q1 ya, kalau pada Q1 berarti resultannya ini. Maka pada Q1 ada resultannya adalah yang ke kanan adalah F12, yang ke kiri F3. Nah, gitu. F13. Kalau ditanya resultan gaya pada Q2 ya yang ini. Nah, berarti R-nya adalah F23 yang ke kanan dikurang F21 yang ke kiri. Ya, kanan kurang kiri selalu. Kalau ditanya resultan gaya pada Q3 ya yang ini. Dan seterusnya seperti itu. Berikutnya kita lihat kalau dia membentuk segitiga, ya. Oke, sama saja seperti yang tadi. Kalau pusat perhatian kita pada Q1, maka Q1 akan berinteraksi dengan Q2 dan Q3 dan seterusnya sama seperti tadi. Cuma nanti resultannya dia membentuk resultan sudut. Oke. Kita lihat contohnya. Oke. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Jika plus Q terletak antara A dan B, di manakah muatan plus Q harus diletakkan sehingga gaya kolom yang dialaminya 0? Oke. Sekarang misalkan ada muatan plus Q, ya, supaya menghasilkan gaya yang dialaminya 0, maka resultan gaya pada plus Q itu harus bertolak belakang. Misalnya kalau kita taruh di sini plus Q-nya, ini plus Q, maka ini berarti Q dengan min, plus Q dengan min, Q akan tarik menarik ke sini, ya, dan kemudian Q dengan min 4Q akan juga tarik menarik seperti ini. Nah, ini sudah resultan gaya pada plus Q sudah tolak menolak, sehingga kalau besarnya sama, kalau sini Q1 ini Q2, ya, berarti ini F1, ini F2. Oke. Maka agar terjadi 0 haruslah besarnya F1 sama dengan F2 gitu. Kita masukkan rumusnya. F1 berarti antara Q plus dengan Q min per R kuadrat. Nah, kalau misalkan di sini X
di sini berarti 9 min X. Berarti R2 nya X kuadrat. R kuadratnya. Kalau di sini K, Q minnya adalah sini 4Q, di sini Q plus. Oke. Per berarti di sini 9 min X kuadrat. Oke. Maka ini bisa dicoret K-nya, Q-nya juga dicoret. Jadi sisanya tinggal sama dengan 1/X kuadrat 4 9 min X kuadrat. Oke. Nah, tinggal kita mencari besar X-nya. Oke. X itu dihitung dari A ke pusat ini, ke plus Q yang di tengah-tengah. Oke, berarti kita lihat samanya. Oke, tadi 1/X kuadrat 4 9 min X kuadrat. Kita pindahkan yang 9 ini pindah ke sini, satu pindahkan, jadi 9 min X kuadrat per X kuadrat sama dengan 4/1. Ini berarti, nah, 9 min X per X gitu 4/1. Maka 9 min X per X sama dengan akar 4 sama dengan 2. Maka kalikan silang, 9 min X per X sama dengan 2/1. Kalikan silang berarti 2X sama dengan 9 min X. Min X jadi pindah ke sini, jadi ini 3X sama dengan 9. Maka X nya adalah 9/3 sama dengan 3 cm. Jadi X nya 3 cm. X itu dihitung dari muatan plus dengan Q1. Berarti 3 cm dari A. Ya, berarti yang, atau 6 cm dari B ya. Kalau mau pilih yang ini benar, dari B. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2, 3 muatan listrik disusun seperti gambar. Agar muatan uji P bebas dari pengaruh gaya elektrostatis, muatan Q1 dan Q2, maka nilai X adalah, nah kita lihat di sini. Q uji itu berarti bebas kita letakkan muatannya. Kalau di sini kita anggap muatannya min, ya min. Ini kan plus 10 karena ini min 40. Berarti P dengan Q1 itu tarik menarik sini. P dengan Q2 tolak menolak, min dengan min sini. Oke. Ini adalah F1, di sini F2. Ya. Maka caranya sama seperti tadi. Berarti F1 P ke Q1 adalah X jaraknya, P ke Q2 berarti 4 plus X atau X plus 4. Kan dari sini ke sini. Nah, ini adalah X plus 4. Sekarang kita lihat jawabannya. Oke. Ini adalah R1 X sama dengan ini adalah R2 sama dengan X plus 4. Sama dengan seperti tadi, supaya tidak ada gaya atau gayanya 0, maka F1 akan sama dengan F2. F1 berarti Q yang di P dikali dengan Q1 10 mikrocoulomb per X kuadrat. Di sini QP dikalikan dengan 40 mikrocoulomb per X plus 4 kuadrat. Ini bisa dicoret, QP juga bisa dicoret, 10-nya dicoret. Sehingga persis sama seperti tadi, sama dengan, jadi tinggal 1/X kuadrat sama dengan 4 per X plus 4 kuadrat. Bedanya tadi min, sekarang plus. Oke. Kita lihat 1/X
X kuadrat 4 X plus 4 kuadrat. X plus 4 kuadratnya naik sini, jadi X plus 4 X, jadikan langsung saja per kuadrat dengan 4 per 1. Maka X plus 4 per X dengan akar 4 per 1, 2 per 1 kalikan silang, 2X sama dengan X plus 4. Pindah ke sana, 2X min X sama dengan 4, maka X nya 4 cm. Jadi X itu dihitung dari P dengan Q1 4 cm. Coba lihat soalnya. Maka nilai X adalah, ya, nilai X adalah 4 cm. Nah, demikian anakku contohnya. Berikut mari berlatih soalnya. Ini soal nomor 1, 22, ini 1. Silakan kamu kerjakan. Nomor 2. Berikutnya nomor 3 dan nomor 4 silakan dikerjakan. Ya. Semoga kalian mudah untuk memahami tentang gaya listrik ini. Ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.